Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Murtad dari Islam karena sombong. Kisah murtad dari Islam karena sombong. Semua orang mengharapkan hidayah, namun rasa sombongnya menghalanginya untuk bisa merangkulnya. Tak terkecuali sombong karena penampilan. Dan saya rasa banyak wanita enggan berjilbab dan menutup aurat adalah contoh yang paling layak untuk ini. Meskipun tidak dipungkiri, lelaki juga memiliki sikap yang sama. Tersebutlah seorang raja, Jabalah bin Ayham, pengusaha kerajaan Ghassan, sangat tertarik dengan Islam. Dia pun menulis surat kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, meminta izin untuk datang ke Madinah, memeluk Islam. Spontan, Umar dan kaum muslimin sangat senang dengan maksud si raja yang dulunya Nasrani ini. Beliau pun menulis balasan, "Silahkan datang untuk bergabung dengan kami. Kita memiliki kewajiban yang sama." Datanglah Jabalah bersama 500 penunggang kuda dari pasukannya. Ketika sudah dekat dengan kota Madinah, dia memakai baju yang dipintal dengan emas dan memakai mahkota kepala dengan manik-manik permata. Sementara pasukannya memakai baju yang sangat indah, masuklah Jabalah bersama pasukannya ke kota Madinah. Tidak ada satupun penduduk Madinah, kecuali semua mata mereka terbelalak melihat Raja Ghassan, sampai anak-anak dan wanita. Setelah sampai di rumah Umar, beliau menyambutnya dan mengajaknya duduk mendekat. Sang raja memang benar masuk Islam, hingga akhirnya datang musim haji. Pada musim haji kali ini, Umar melaksanakan haji, demikian pula Jabalah. Disinilah mulai muncul masalah. Ketika tawaf, tiba-tiba kain ihram Jabalah terinjak seorang yang fakir dari suku Fazarah. Melihat hal itu, Jabalah langsung marah besar dan menempeleng si fakir, hingga hidungnya terluka. Si fakir pun marah, dan dia hanya bisa mengadu kepada Umar bin Khattab, sang khalifah yang adil dan bijaksana. Setelah Jabalah menghadap Umar, terjadilah dialog. "Apa sebabnya kamu menampar saudaramu ketika tawaf, wahai Jabalah? Sampai hidungnya terluka?" tanya Amirul Mukminin. "Dia menginjak kain ihramku. Andaikan bukan karena menghormati Ka'bah, ingin ku penggal kepalanya," jawab si raja. "Nah, sekarang kamu sudah mengakui. Ada dua pilihan. Bayar denda kepadanya yang membuat dia merelakan kesalahanmu atau kisos. Dan aku akan menampar wajahmu." Umar memutuskan. "Saya dikisos? Padahal saya raja dan dia jongos." Jabalah keheranan. "Wahai Jabalah, sesungguhnya Islam menyamakan statusmu dengan dia. Tidak ada yang membuat lebih mulia selain takwa," jawab Umar. "Kalau begitu, saya akan balik Nasrani," tugas Jabalah. "Siapa yang mengganti agamanya, yakni murtad, maka dia dibunuh. Jika kamu kembali jadi Nasrani, aku akan penggal kepalamu," jawab Umar tegas. "Berikan aku waktu sampai besok, wahai Amirul Mukminin," pinta Jabalah. "Ya, kami tunggu," jawab Umar. Malam harinya, Jabalah dan beberapa tentaranya keluar dari Mekah. Dia menuju Konstantinopel dan kembali Nasrani. Setelah berlalu waktu yang lama, dia tinggal di negeri Nasrani, kesempatan menikmati lezatnya dunia mulai berkurang. Seiring dengan berkurangnya kemampuan indera manusia untuk menikmati dunia, tinggallah kerugian. Jabalah masih mengingat kenangan indah ketika menjadi muslim. Dia ingat betapa lezatnya sholat dan puasa bersama kaum muslimin. Suatu ketika, dia melantunkan bait syair sambil menangis. "Orang terhormat menjadi Nasrani karena tamparan. Andaikan dia bersabar, itu tidak membahayakan dirinya. Aku terdorong melakukannya karena kebanggaan dan kehormatan, yang saat ini kutukar dengan mata yang buta. Andaikan ibuku tidak melahirkanku. Duhai andaikan aku kembali pada keputusan Umar. Duhai andaikan aku memperhatikan si fakir, dan aku berjalan di suku Rabi'ah dan Mudhar. Andaikan aku di Syam dengan hidup yang lebih sengsara. Saya duduk bersama rakyatku dengan tuli dan buta." Jabalah tak kuasa untuk kembali masuk Islam. Dia tetap masuk Nasrani sampai mati. Mati di atas kekufuran karena sikap sombongnya untuk tunduk pada aturan Tuhan semesta alam. Demikian, wallahu a'lam.